Ada satu akun di Facebook yang memberikan komentar sangat ngeri sekali. Kalau begini caranya, Ar-Razi sudah menghina Rasulullah, halal darahnya dan boleh dibunuh. Halal darahnya dan boleh dibunuh. Ini pemahaman yang sangat berbahaya. Lau sakatal jahilu laqallal khilaf bainan nas. Kalau orang yang tidak tahu itu diam saja terhadap hal-hal yang memang dia tidak tahu, sedikit kita bertengkar ini sebenarnya. Kenapa kita ini banyak bertengkar? Karena yang tidak tahu mengklaim dirinya tahu. Ini pemahaman yang sangat berbahaya. Yang mewariskannya siapa? Orang-orang Khawarij yang dulu mengafirkan Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan membunuh menantu Rasulullah SAW dengan tangannya. Sahabat saya dan guru kita semua, Al-Ustadz Ar-Razi Hashim, karena salah satu videonya viral mengatakan bahwasannya jenggot orang Yahudi Ortodoks itu panjang dan jenggot Rasulullah SAW itu panjang, akhirnya dipelintir sedemikian rupa seolah-olah Ustadz Ar-Razi menghina Rasulullah. Wah, ini hati-hati. Sebelum saya bahas kesalahan statement itu dan fitnah yang dituduhkan kepada Ustadz Ar-Razi Hashim, Dr. Ar-Razi Hashim, Buya Ar-Razi Hashim, ada satu akun di Facebook yang memberikan komentar sangat ngeri sekali. Kalau begini caranya, Ar-Razi sudah menghina Rasulullah, halal darahnya dan boleh dibunuh. Halal darahnya dan boleh dibunuh. Ini pemahaman yang sangat berbahaya. Lau sakatal jahilu laqallal khilaf bainan nas. Kalau orang yang tidak tahu itu diam saja terhadap hal-hal yang memang dia tidak tahu, sedikit kita bertengkar ini sebenarnya. Kenapa kita ini banyak bertengkar? Karena yang tidak tahu mengklaim dirinya tahu. Ini pemahaman yang sangat berbahaya. Yang mewariskannya siapa? Orang-orang Khawarij yang dulu mengafirkan Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan membunuh menantu Rasulullah SAW dengan tangannya. Ini pemikiran yang sangat berbahaya. Untuk menjatuhkan vonis kafir dibutuhkan mahkamah, dibutuhkan pengadilan. Di situ ada pembuktian. Yang dituduh pun bisa membelanya. Tapi pemahaman seperti ini, suka atau tidak suka, disadari atau tidak, mulai masuk kepada anak-anak muda kita. Hati-hati yang baru hijrah. Jangan sampai mengikuti pemikiran-pemikiran yang mudah mengkafirkan, mudah membid'ahkan, mudah mensesatkan, mudah mensyirikan. Karena kata Nabi SAW, kalau ternyata tuduhanmu tidak terbukti, maka tuduhan itu akan berbalik kepada dirimu sendiri. Baik. Lantas di mana letak pembenaran statement Dr. Ar-Razi tersebut? Nabi Muhammad SAW ketika datang ke Madinah melihat orang-orang Yahudi sedang berpuasa Asyura. Apa kata Rasulullah? Kenapa kalian puasa? Kami berpuasa pada hari ini karena hari ini Nabi Musa alaihissalam dan Bani Israel diselamatkan dari Fir'aun. Maka kami berpuasa untuk memuliakan hari ini. Kata Nabi SAW, nahnu ahaqqu bi Musa minkum. Kalau gitu kami lebih berhak untuk berpuasa. Makanya akhirnya ada satu riwayat yang sahih bahwasannya Nabi SAW yuhibbu muwafaqata ahlil kitab fima lam yu'mar fih. Nabi itu suka mirip dengan orang Yahudi dan Nasrani selama urusannya bukan perintah dan larangan. Dulu Nabi nyisir rambut itu gayanya gaya orang kafir Quraisy Mekah. Tapi ketika Nabi sudah sampai di Madinah, ganti gaya nyisirnya seperti orang Yahudi dan Nasrani, karena mungkin melihat keserupaan cara nyisirnya para anbiya zaman dulu. Jadi
jangan gara-gara kita mengatakan orang Yahudi ortodoks jenggotnya panjang, Rasulullah jenggotnya panjang, lantas kita vonis seorang alim, seorang yang menghabiskan hidupnya untuk berzikir dan mengajar manusia ke jalan Allah, pakar dalam ilmu hadis, sebagai orang yang kafir dan halal darahnya. Ini loh pintu yang dibuka. Jadi komoditas orang-orang yang gak suka terhadap umat Islam. Ini kita baru membahas sisi teologinya saja, sisi ilahiyahnya saja. Nggak selesai-selesai juga, entah berapa tahun ini, ya. Tapi paling enggak kita jadi tahu, oh rupanya orang seperti itu ada. Dari kapan, Bib? Dari dulu. Nabi Muhammad SAW karena banyak membagi ghanimah kepada orang-orang Najd waktu itu dari Bani Tamim, lantas ada satu orang datang ke Rasulullah, "I'dil ya Muhammad, berlakulah adil kamu Muhammad." Nabi saja diperintahkan untuk berlaku adil. Dalam riwayat yang lain dicekik kerah bajunya Nabi Muhammad SAW. Ada manusia seperti itu dan ada pemahaman yang begitu yang jangan sampai tertular kepada kita dan keturunan kita, ya. Itu kalau kita bahas secara empiris, artinya apa yang terjadi dalam kehidupan memang seperti itu. Fenomena orang biasanya baru hijrah harusnya semakin merasa tawadhu, semakin rendah hati. Tapi syaitan terkadang mempermainkan, oh kamu tuh lebih baik dari yang lain. Ini terjadi di zaman Nabi SAW. Waktu itu Rasulullah SAW lagi ada di masjid bersama Sayyidina Abu Bakar, bersama Sayyidina Umar, bersama Sayyidina Ali. Faja' ar-rajul, datang-datang ada seorang laki-laki masuk, habis perang, habis berjihad, masuk ke dalam masjid. Ajib, habis berjihad masuk ke dalam masjid. Maka para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, ini orang adalah yang paling mulia di antara kami. Namun Nabi Muhammad SAW berkata lain. Ra'aitu baina ainaihi saf'atan minasyaitan. Saya justru melihat di dalam mata orang ini, di antara kedua matanya ada tanda syaitan. Didatengin sama Nabi, kayaknya nggak masuk akal. Secara lahiriah habis perang kemudian sholat ke masjid lagi. Tapi sama Nabi divonis kalau dia budaknya setan. Apa pertanyaan Nabi, saudaraku? Ara'aita hinan tahaita ilal majlis laisa fi qaum khairun minni? Benar nggak waktu kamu datang ke masjid, kamu mengatakan di dalam hatimu, meskipun kamu tidak proklamirkan itu, di dalam masjid ini tidak ada yang lebih baik dari saya. Di dalam masjid itu ada Rasulullah. Di dalam masjid itu ada Sayyidina Abu Bakar, ada Sayyidina Umar, ada Sayyidina Ali. Lalu apa kata Nabi SAW? Man yaqtul hadha? Siapa yang mau membunuh orang ini? Nabi suruh membunuh karena Nabi tahu orang itu nggak bisa dibunuh. Sayyidina Abu Bakar datang mau bunuh orang itu lagi sholat. Kaifa aqtulu musalliyan? Bagaimana mungkin saya akan menumpahkan darah orang yang lagi sholat? Sayyidina Umar datang masih sholat, Sayyidina Ali datang, orang itu pergi. Maka Nabi Muhammad SAW mengatakan, dari orang ini akan muncul kelompok segolongan orang-orang yang pertama kali keluar dari ajaran agamaku. Mereka lah orang-orang Khawarij. Hati-hati, jangan karena viral lantas semuanya diikutin. Alhamdulillah MRBJ ini guru-gurunya Masya Allah, yang profesor, yang doktor, ada semua di sini. Dan alhamdulillah akidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Baik.